Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alim Ahmad dari SMA Negeri 7 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang bertemakan peran pemuda dalam memelihara kerukunan umat beragama. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan di Indonesia. Ketika kita mendengar kata Indonesia, apa yang ada di benak kita? Iya, Indonesia memiliki banyak makna maupun keanekaragaman yang terselubung di dalamnya. Tentu kita sebagai warganya sendiri sudah layak dan sepantasnya mengakui serta mengagumi keanekaragaman yang ada di negara kita sendiri. Oleh karena itu, negara pluralisme sangat tepat disematkan untuk Indonesia, di mana Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki 34 provinsi, 6 agama yang diakui, serta sekitar kurang lebih 150 suku bangsa yang tersebar di 17.504 pulau di seluruh pelosok Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik. Lalu, bagaimana dapat terciptanya persatuan di Indonesia ini dengan keberagaman serta pluralisme tersebut? 17 Agustus 1945, Bung Karno mengumandangkan naskah proklamasi sebagai tanda bahwa Indonesia akhirnya merdeka, di mana semua cita-cita pahlawan, pejuang kemerdekaan untuk mempersatukan Indonesia telah terwujud. Lebih dari 300 tahun lamanya, mereka berjuang dengan tumpah darah serta keringat yang tak kunjung hentinya berjatuhan dengan satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, semua rakyat bersatu melawan penjajah. Dan pada akhirnya lepas dari penjajahan yang porak-porandakan persatuan bangsa kita. Para pahlawan mempunyai cita-cita luhur untuk mempersatukan negara kita yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, serta keanekaragaman lainnya. Pancasila sebagai dasar negara dicanangkan dan terdapat salah satu silanya yang menjunjung tinggi persatuan, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika disuarakan yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanda persatuan pun semakin nyata dirasakan beserta dengan semangat persatuan para pahlawan yang memiliki cita-cita luhur untuk memerdekakan dan mempersatukan tanah air ini pun semakin terbentuk realisasinya. Bagaimana hidup dalam keberagaman? Terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila ta'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar, yang artinya bersabar atau menahan diri. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan hidup dengan perbedaan. Jadi sikap toleransi ini harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni dalam keluarga kita masing-masing. Sikap toleransi ini bukan hanya pada masalah perbedaan agama, suku, bangsa, dan segala keragamannya, namun juga berbagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan kecil dalam keluarga. Bila terbiasa bersikap toleransi dalam kehidupan, maka sikap ini akan terbawa dalam memandang hal-hal yang lainnya yang lebih besar. Jadi, kalau boleh bertanya, keluarga mana yang dalam kesehariannya tidak diwarnai oleh perbedaan pendapat, minat, selera makan, dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya? Bahkan anak kembar pun tetap memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi penerapan sikap toleran dalam keluarga ini akan sangat menentukan bagaimana anggota keluarga nantinya dapat berinteraksi dengan lingkungan seperti di sekolah, sekitar rumah, yang tentunya akan lebih banyak lagi perbedaan yang akan ditemui. Jadi orang tua harus dapat memberikan pendidikan toleransi yang benar kepada anak-anaknya dalam menyikapi perbedaan dan keragaman yang merupakan sebuah keniscayaan. Secara konkretnya, level yang paling rendah dari sikap toleran adalah dapat menahan diri dan bersabar atas segala perbedaan yang
tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Peran pemuda dalam membumikan toleransi dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Pemuda memiliki peran yang sangat signifikan dalam membumikan toleransi dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Pemuda harus dapat menjadi the agents of change, agen-agen perubahan di dalam mewujudkan perdamaian dan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Pemuda harus berada di garis terdepan dalam mengupayakan terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya bertoleransi antar umat beragama, namun juga harus mampu mewujudkan toleransi atas segala perbedaan dan keberagaman, seperti keberagaman suku, bangsa, ras, dan bahasa. Di dalam Al-Quran, Tuhan telah memberikan petunjuknya. Ketika melihat adanya perbedaan, maka salinglah mengenal dengan perbedaan itu. Jadi perbedaan bukan malah menjadi penyekat, namun justru menjadi penyekat untuk mengenal lebih dalam lagi. Oleh karena sikap akseptasi ini justru bermula dari keinginan untuk mengenal yang berbeda, baik itu perbedaan agama dan keyakinan, perbedaan suku bangsa dengan keragaman warna kulit, adat istiadat, dan bahasa. Setelah terjadi proses saling mengenal ini, maka akan muncul sikap mengasihi dan menyayangi yang berbeda. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mutlak untuk bisa memiliki sikap akseptansi, ini harus terjadi proses mengenal. Ini untuk menumbuhkan sikap mengasihi dan menyayangi yang berbeda. Untuk yang berkaitan dengan perbedaan agama dan keyakinan, perlu dibangun dialog antar umat beragama dan berkeyakinan guna memenuhi maksud dan tujuan ini. Munculnya prasangka buruk ini disebabkan kurangnya dialog dan interaksi antar umat beragama dan berkeyakinan. Bisa juga disebut kurangnya silaturahmi antar umat beragama dan berkeyakinan. Pemuda harus bisa menjadi bagian dari solusi atas permasalahan ini. Pemuda lintas iman dari berbagai agama dapat melakukan langkah-langkah konkret seperti mengadakan kerjasama dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yakni donor darah, kegiatan bersih-bersih, lingkungan, dan lain-lain. Mereka dapat juga merencanakan aksi bersama yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas sekaligus membantu pemerintah di tengah pandemi ini dengan melakukan kegiatan bagi-bagi masker, penyuluhan taati protokol kesehatan, dan menjadi relawan untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi. Perbedaan dan keberagaman sebagai sesuatu yang indah dan berkekuatan. Bila masing-masing individu dari agama dan keyakinan yang berbeda, dari suku bangsa dengan segala keberagamannya itu, setidaknya memiliki toleransi ataupun akseptansi dalam menyikapi keberagaman dan perbedaan itu, maka barulah segala perbedaan dan keberagaman akan nampak indah dan berkekuatan. Segala keberagaman itu justru akan memunculkan persatuan dan kesatuan yang akan menjadi cita-cita kita sebagai anak bangsa. Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negaranya serta Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai semboyannya, adalah rumusan yang sangat tepat untuk NKRI kita. Tidak ada lagi ideologi yang lebih tepat ataupun semboyan lain yang lebih pas selain Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dirumuskan oleh the founding fathers atau bapak-bapak pendiri bangsa kita yang tercinta ini. Ideologi Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Pancasila merupakan konsensus nasional yang diramu dan sudah disepakati oleh masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman untuk menjaga kerukunan dan juga membangun kedamaian. Pancasila sudah final bagi negara dan bangsa ini. Mari kita jadikan Pancasila ini sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan warisan dari pendahulu kita semua. Bagi generasi muda, generasi milenial harus mampu untuk tetap konsisten dalam menjaga perdamaian di Indonesia. Menjaga Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa tentunya bukan hanya sekedar menjaga warisan para pendahulu kita. Generasi muda bangsa harus mampu berada di garda terdepan guna menjaga bangsa ini dari kerusakan dan pertumpahan darah akibat perpecahan. Generasi muda harus bisa memakai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dapat menyatukan dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Sekian pidato pada kali ini.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.